Ya, selamat siang sahabat petani di seluruh Indonesia ataupun di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mat Rohim atas nama Kebun Rempah dan Buah. Terima kasih sebelumnya akan saya ucapkan kepada teman-teman saya yang telah mendukung channel saya sampai 1000 subscribe lebih. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga video saya bermanfaat. Oke, langsung saja di video kali ini akan ada trik kedua dari video yang sebelumnya, yaitu cara tanam langsung di lahan sesuai dengan musim. Kalau yang video awal itu harus disungkup, ditutup pakai botol. Yang kali ini nggak perlu. Tapi ini musimnya sekitar Desember, Januari, Februari, Maret. Atau enggak dilihat dari curah hujan yang sudah rapat atau sudah tinggi. Ya, ini khusus bonus untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan kedepannya semoga lebih maju, amin. Oke, kita siapkan senjata utamanya, cutter dan golok. Cutter untuk memotong entres, golok untuk melubangi tanah. Nah, ini agak berbeda dari video sebelumnya dan memang sudah saya jadwal atau saya rencanakan dari subscriber sekitar subscribe saya ketika baru 995-an. Jadi sudah saya uji coba dan memang sudah saya rencanakan buat bonus di subscribe ke 1000 saya. Dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Oke, yang pertama kita lakukan proses penanamannya dulu atau pengambilan entresnya. Ya, di sini kita cari entres yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Oke, kita balik. Nah, sebagai bocoran biar tidak penasaran, ini tanam langsung tanpa sungkup. Ini tunasnya tidak hanya satu di sini, nah tapi ada dua, malah tiga nih. Nah, seperti apa nantinya kita langsung aja. Itu hanyalah cuplikan ya, cuplikan atau sebagian kecil. Kita di sini mencari entres yang tidak terlalu tua, namun tidak pula terlalu muda. Kita cari di kebun saya. Nih, kebun rempah dan buah Mat Rohim di sini. Oke, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang cara pengembangan atau pembudidayaan dan sebagainya tentang kemukus, silahkan di request di kolom komentar, karena video ini adalah bonus buat teman-teman saya semua, teman-teman petani. Ini adalah bonus video, jadi silahkan request, insya Allah akan saya buatkan videonya. Ya, namun sebelumnya, oke, ini cocok. Nah, pilih entres yang seperti ini ya. Nah, ini hasil potongannya. Jangan takut nanti pohon kemukus yang dipotong akan mati. Itu jangan berpikiran seperti itu, karena itu menurut saya salah. Oke, eksekusi langsung. Ya, seperti ini. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ada akar rekatnya.
Oke, kita potong di sini di bagian yang tidak ada daunnya, atau bisa juga ke bawah lagi. Ya, bisa juga ke sini, ke bawah lagi sesuai dengan keinginan. Tapi kalau saya suka di sini posisi daun ya. Ini akar rekatnya banyak, kita tarik. Nariknya jangan sampai 80 derajat, ini jangan, agak ke bawah. Kalau susah dicukil ya pakai cutter seperti ini. Ini kalau susah atau kalau ragu, kalau saya sudah biasa enggak. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung melakukan penanaman. Titik tanam kita cari yang belum ditanam. 2, ini masih 2 ya, udah 2 ya. Ini 1, kita ambil tongsis dulu. Oke. Nah, mohon maaf bila kualitas videonya kurang bagus dan cara ngomong saya yang agak menurut Anda semua itu terlalu bertele-tele. Saya usahakan sebisa mungkin. Oke, tanam di lahan itu tidak sependek tanam di polybag. Ya, tanam di lahan membutuhkan ruas 2 hingga 3 kali lebih panjang dari di polybag. Ideal di polybag adalah 1, 2, 3 hingga 4, maksimal 5 ruas. Tapi kalau tanam di lahan, nah itu bagian atas 1, 2, 3 ya. Karena ini loncat daun lagi, jadi kita potong di sini. Seperti ini, potongannya miring. Ya, ini disisakan 2 saja. Ini dibuang separuh. Ini dibuang separuh. Nah, kita lihat akar tempelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 hingga 6 nantinya yang akan terkubur. Oke. Untuk kejelasannya kita balik kamera dan pakai tangan aja. Nah, ini baru 1 penanaman ya, ini bareng kita tanam di sebelahnya. Cukup. Nah, itu tanahnya jangan digali, jangan pula dicangkul. Cukup pakai golok seperti ini. Ya, kita belah saja. Kemukus jangan terlalu dalam. Kalau terlalu dalam hasilnya akan buruk. Ya, cukup sekian, sekitar 1 jari ya, dalamnya 1 jari, tapi memanjang. Saya rasa bisa dimengerti, 1 jari tapi memanjang ya, sejengkal lebih lah. Nah, seperti ini lubangnya. Nah, catatan penting buat kalian, apabila tidak sedang hujan kalian menanam, lihat posisi. Ini adalah bekas genangan air. Ya. Ini adalah bekas genangan air yang sebelum ditanami harus disingkirkan. Nah, caranya seperti ini, dibuka. Ini dimasukkan saja ke sini. Nah, ini nanti airnya akan pergi. Uret. Nah, ini buktinya. Uret akan suka di tanah yang lembab, lembabnya lebih. Nah, itu buktinya ya. Oke, kembali lagi ke aturan tanam. Akarnya ini harus di atas ya, dibalik begini, atau enggak minimal diiringkan, miring. Kalau posisinya begini itu akan rawan gagal. Kalau saya lebih suka saya bangkitkan ya. Nah, gini aja.
ya, lubangnya sejengkal lebih sesuai kebutuhan. Ini ya, tuh bisa dilihat ya, begini. Nah, ini agak ditarik sedikit, jangan sampai terlalu ini ya. Ini akarnya naik ya, akarnya naik ya, di atas ya, dibalik atau enggak bisa diiringkan. Ini nutupnya begini aja. Ini khusus untuk bulan Desember, Januari, Februari, Maret. 4 bulan, berlaku 4 bulan. Setelah itu beda lagi. Setelah 4 bulan dari Desember, perlakuannya biasanya seperti yang di video sebelumnya, yang ditutup pakai botol atau disungkup di sini. Nah, karena ini ya, karena ini cahaya mataharinya dari sebelah sana ya, dari barat. Tuh bisa dilihat ya bayangannya ya. Ini harus dinaungi. Kecuali lahan kalian rumputnya lebat, nggak usah dibabat semua, cukup dibuka sedikit, dimanfaatkan untuk naungan. Setelah tumbuh tunas, barulah kalian babat rumputnya. Oke, kita ambil pelepah kelapa dari sini. Nah, caranya sangat sepele. Nah, seperti itu. Bentar, kita pasang tongsis dulu. Nah, ini arah barat ya, arah matahari sore, karena memang yang tidak diinginkan adalah arah matahari sore. Nah, setelah dipastikan genangan air dan sebagainya itu enggak ada, kemudian untuk sungkup jaga-jaga angin ya. Biasanya di sini Januari, Februari itu anginnya agak kenceng, maka harus diikat. Nah, kalau misalkan ini dirasa kurang rimbun, bisa ditambahi di dalamnya. Cukup seperti itu prosesnya, dan kita lanjut lagi ke proses yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini nggak usah dipertahankan, dibuang aja. Nah, ini agak panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sebenarnya bisa 4, bisa 5. Tapi jika 4, 1, 2, 3, itu harus 3 yang terkubur. Dan yang 1 jangan dikubur. Oke, kita buang daunnya. Ya, buang. Nah, ini dikeluarkan 3 ya. Nah, seperti ini. Akar tempel yang aktif ya, ini aktif, nanti akan berubah menjadi putih. Dan itu cara pohon kemukus ini bertahan. Kita cari lagi lokasi yang belum double ya. Oke, sambil kita cari lokasi, maka kita lihat hasilnya ya, biar
ada yang tahu, yang itu tadi sudah ya. Terus ini posisi yang sama, ini miring nih. Nah, kalau di lahan biasanya kalau sudah seperti ini calon mata tunas juga sudah agak keluar, itu akan lebih tinggi keberhasilannya. Beda dengan yang di plastik polybag. Kalau yang di plastik polybag kalau baru segitu itu justru malah makin rentan, lagi proses sangat rentan. Nah, ini hasilnya yang dibalik, akar terbalik, tidak dalam. Nah, ini ketika ada kerikil ngumpul seperti ini ya, ini bisa dilihat, ini tanda-tanda genangan air. Jadi ya, hal yang harus dilakukan begini, kita buka ya, kita buka. Jadi insya Allah seperti itu akan aman. Jika ini ya tergenang terus-terusan, maka yang akan terjadi, akar muda yang baru tumbuh itu busuk, akhirnya mati. Oke, kita jalan lagi, lihat hasil yang lain ya. Nah, ini akar terbalik ya. Sekali lagi, ini cara ini hanya untuk ketika curah hujan sudah tinggi, yaitu sekitar Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu beda lagi hasilnya. Cuman jika April masih bisa di lahan langsung, Mei bisa, Juni kritis, Juli, Agustus kesana hingga hampir Januari, itu sebelum Desember itu sebaiknya jangan, karena mendekati musim kemarau, hasilnya akan jelek. Nah, ini barengan dengan yang tadi, ini baru satu kita tanam lagi. Begini, ini rumputnya dibuang dulu kalau yang sudah besar, atau enggak dibersihkan cuman sekitarannya aja, nggak usah terlalu dalam ya, karena kemukus nggak bakalan bagus jika terlalu dalam. Atau enggak ya, ini direbahkan begini juga nggak masalah ya. Nantinya tunasnya akan mencari sendiri. Nah, seperti ini. Dah, begini aja. Ini kalau memang diperlukan atau terlalu panas, itu bisa ditutup dengan pelepah kelapa seperti yang saya lakukan tadi. Nah, masih satu. Sambil kita jalan, lihat hasilnya. Nih bisa dilihat, nih genangan air, ciri-cirinya seperti ini ya. Kerikil atau pasir mengumpul itu tanda-tanda genangan air. Segera dilakukan. Malah ini sampai sini nih, ini akar berkembang nih, akarnya sudah berkembang nih ya, bisa dilihat. Nah, itulah bedanya di lahan langsung sama di polybag. Oke, ini ada lagi nih polybag kan, ini kurang oke ya pertumbuhannya. Ini saya rasa ini kurang bagus, terlalu banyak cabang. Ini harus dibuang biar fokus ke salah satu titik, satu aja dulu ya, disisakan yang ini.
Kita cari lagi biar pembuktiannya kuat ya, pembuktian yang kuat itu yang diharapkan. Nandur. Nah ini ya, direbahkan masih aman. Kita cari satu lagi. Nah itu dia tadi prakteknya seperti itu. Bagi yang mau mencoba, mohon untuk tidak menyertakan daun di dalam lubang atau ranting kecil apapun, karena itu bisa berisiko mengundang jamur dan menyebabkan risiko kegagalan. Sebaiknya kalau ada ranting atau media organik selain tanah di dalam lubang yang seperti tadi saya videokan, untuk disingkirkan. Demikian video dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe. Ini adalah video bonus buat teman-teman semua ya. Terima kasih dan terima kasih karena telah mendukung channel saya. Bagi kalian yang ingin tahu cara-cara atau perawatan yang lain, silahkan di request di kolom komentar dan insya Allah akan segera saya buatkan video berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, kita lihat lagi tentang tanaman yang lain atau mode lain. Nah ini hasil pangkas di pangkasan kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Hasilnya lumayan oke. Nah itu dia. Ini hasil tanam balik ya, tanam akar terbalik ya. Intinya tidak bisa dipatok dengan bulan, tapi melihat kondisi dan situasi. Ketika hujan sudah mulai kencang atau sudah semakin sering, itu lebih bagus. Itulah waktunya ya, waktu tepatnya. Nah untuk penanaman ya, penanaman awal itu biasanya hujan pertama langsung ditanam di lahan dengan patokan yaitu digali. Hujan awal gali tanah bila 10 cm sudah basah, oke buat penanaman langsung. Nah penanaman itu akan lebih cepat jika dibanding dengan yang sudah Februari atau Maret. Nah kemudian penanaman polybag terbaik juga sama, yaitu awal musim hujan. Kemudian disusul dengan penanaman di video ini, cara tanam langsung. Terus selanjutnya adalah musim perawatan, bukan musim penanaman.
kecuali jika kalian bisa menyiram nantinya di waktu kemarau. Namun tetap idealnya adalah di bulan-bulan yang seperti tadi saya sebutkan. Nah, ini kemungkinan 2 bulanan lagi musim perawatan, yaitu gimana perawatan, mau ditema gelantung ya digelantung-gelantungkan, mau dipangkas atau yang lain-lain, mau dikesampingkan juga bisa, mau diapakan, itulah waktunya sekitar 2 bulan lagi. Nah, ini mode pindah tajar. Ini tajarnya di sini. Saya tarik, gali lubang ya, dari sini sampai sini nih. Setelah kurang lebih 2 minggu hingga 1 bulan, silahkan dilihat hasilnya. Karena penyerapan nutrisi itu lebih sempurna ketika akar-akar tempel ini menjadi akar serap. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini karena ada kendala di sini akan dibangun ya, akan saya bangun buat pembibitan. Ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi dan semoga video ini bermanfaat. Salam sukses petani Indonesia.